Halo adik-adik mahasiswa, sampai jumpa lagi di materi PCA versus LDA. Pada materi kali ini akan kita bahas prinsip komponen analisis dan LDA yang berfungsi sebagai dimensional reduction atau pengurangan dimensi, dan to discriminate the feature vector or object. Yang dimaksud to discriminate di sini adalah bagaimana PCA dan LDA dapat memisahkan objek dari yang sulit dipisahkan atau dibedakan menjadi relatif mudah dibedakan. Saya misalkan dengan contoh seperti ini. Misalkan saja saya punya data seperti ini. Dalam ruang 2 dimensi ada lingkaran, anggap saja seperti ini. Kemudian ada segitiga dengan warna yang berbeda. Tentunya misalkan saja saya kasih ada segitiga di sini, yang segitiga seperti ini, segitiga di sini, kemudian ada segitiga yang bentuk seperti ini. Nah, dengan menggunakan PCA, maka kita bisa misalkan saja mentransformasikan data ini menjadi sesuatu yang lain, yaitu misalkan saja yang kelas merah itu ada di sini. Itu kemudian yang kelas segitiga kelas segitiga menjadi di sini, ini, kemudian sini dan di sini. Nah, untuk dengan demikian maka bisa kita simpulkan kalau ini garis klarifikasinya adalah seperti itu, dan ini dengan mudah kita klasifikasikan garis yang linear. Nah, inilah fungsi dari principal component analysis atau LDA dalam hal to discriminate the feature vector or object. Berikutnya saya masuk ke PCA, bahwa PCA itu merupakan suatu teknik yang memetakan data dari dimensi yang lebih besar ke dimensi yang lebih kecil dengan kriteria optimum seperti ini. JW itu sama dengan argumen Mach W transpose JG kali W. Artinya bahwa ini kita mencari sesuatu W yang menyebabkan agar W transpose kali JG kali W itu optimum atau maksimal. Kita mencari W sedemikian sehingga W transpose dikali JG dikali W maksimal. Nah, W di sini adalah suatu matriks proyeksi yang digunakan untuk mentransformasikan X ke dataset baru yang disebut dengan Y. Nah, dalam hal ini W dapat ditentukan dengan eigenanalisis atas kovarian matriks dari dataset input atau X. Kovarian matriks ini itu disimbolkan dengan CG. Nah, bagaimana menghitung CG? CG itu dapat dihitung dengan persamaan ini jika XI-nya dinyatakan dengan vektor garis. Sedangkan jika CG-nya dinyatakan dengan vektor kolom, maka dihitung dengan cara yang persamaan berikutnya. Perbedaan dari kedua persamaan ini hanya terletak pada transposnya. Yang di atas transposnya ada di belakang, sedangkan yang kedua itu transposnya ada di tengah. Dan XI itulah data sampel ke I dari X, mu A adalah vektor rata-rata dari X, dan N adalah jumlah sampel. Mu A atau global mean itu dihitung dengan skor N disigmakan dari I sama dengan 1 sampai N XI. Ini hitung rata-rata biasa seperti dalam statistik. Kita masuk ke contoh untuk lebih mudah memahami konsep PCA. Misalkan saya diberikan dataset X terdiri atas 7 sampel, dan setiap sampel memiliki 3 variabel. Jadi ada 7, X1 sampai X7, dan X1 ini adalah variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Kalau variabelnya disusun ke kanan, maka disebut dengan vektor garis. Jika variabelnya disusun ke bawah, itu disebut dengan vektor kolom. Jika vektor garis penyajiannya atau vektor kolom, masing-masing mempunyai rumus yang sedikit berbeda untuk menghitung global kovariannya atau CG-nya. Nah, contoh yang algoritma PCA yang pertama, langkah-langkahnya adalah covariance. Dalam hal ini, PCA itu digunakan mentransformasikan data X
yang memiliki 3 variabel menjadi dataset Y dengan 2 variabel. Langkah pertama adalah membentuk covarian. Karena di sini X itu dalam bentuk vektor garis, maka dapat digunakan persamaan yang adalah yang kedua, yaitu XI dikurangi A transpose dikali XI dikurangi A sigma. Namun persamaan ini jika kita menggunakan konsep matriks, maka formula ini bisa hilang semuanya jika X menjadi X dikurang mu A transpose dikali X kurang mu A transpose, di mana X itu adalah matriks, mu A adalah matriks. Matriks untuk matriks dari X. Kita lihat. Misalkan tadi X adalah disajikan dalam bentuk vektor garis ke kanan seperti ini. Kemudian kita hitung rata-ratanya, ini dijumlahkan dibagi 7 dapat ini, kemudian garis ini dijumlahkan menjadi bagi 7 dapat ini, dan terusnya, sehingga mu A dari X itu adalah ini. Agar X dapat dikurangkan mu A, maka mu A ini harus dijadikan matriks dengan ukuran yang sama dengan X 2,4 dan seterusnya. Maka sekarang kita dapat menghitung karena X adalah matriks, mu A adalah matriks ini besar, maka kita bisa menghitung X dikurang mu A atau didefinisi dengan dip X dikurang mu A. Maka X nya ini, mu A nya ini, maka saya dapat ini. Nah, dari hasil itu kalau secara iterasinya itu bisa dihitung seperti ini. XI dikurang mu A, misalkan X1 dikurangi mu A dapat dan seterusnya, ini akan mendapatkan suatu kumpulan vektor yang jika disatukan juga menjadi matriks yang sama dengan sebelumnya. Maka untuk menghitung CG, maka kita bisa menggunakan super N-1. N-nya adalah jumlah sampelnya, karena ini 7 berarti sini 7 kurang 1. X minus mu A, tadi kita definisikan dengan dip transpose, kita kasih transpose ada T-nya, kemudian X kurang mu dip. Maka jika dihitung, maka dapat 2,3 dan seterusnya. Selanjutnya langkah kedua adalah melakukan eigenanalisis, karena kita ingin mencari matriks W yang dapat mentransformasikan X ke dalam Y sedemikian sehingga W itu menyebabkan projection matriksnya optimal. Maka eigenanalisis ini adalah suatu analisis eigenvektor, eigenvalue yang biasanya Anda dapatkan pada kuliah aljabar linear. Namun pada bagian ini saya tidak akan membahas itu, tapi kita menggunakan fungsi library saja, baik di Octave, MATLAB, atau Python. Maka perintahnya cuma XCG. Kita sudah bikin CG tadi, maka perintahnya adalah XCG. Nah, akan menghasilkan V. V ini adalah eigenvektor dan D adalah eigenvalue. D itu eigenvalue, bentuknya adalah diagonal matriks. Biasanya ini diagonal matriks, tapi kalau dalam Python bentuknya vektor diagonal. Nah, hubungan antara eigenvektor dan eigenvalue, jadi eigenvalue yang di sini itu berhubungan dengan eigenvektor yang di sini. Eigenvalue yang di sini bersesuaian dengan baris dan kolom atau seperti ini gambarnya. Jadi ini miliknya ini miliknya ini miliknya ini. Nah, untuk menggambarkan hubungannya, maka hubungan antara eigenvalue dan eigenvektor V itu adalah D sama dengan V transpose kali CG kali V. V-nya ini adalah eigenvektor, kalau ditransposan kalikan CG itu dapatnya D. Jadi kita coba hitung D1 itu sama dengan V transpose kali CG kali V. Maka saya mendapatkan V-nya adalah V yang ini, CG-nya adalah CG yang kita gunakan untuk melakukan eigenanalisis yang di sini yang kita hitung sebelumnya. Maka kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat nilainya itu hampir sama. Ini 0, sesungguhnya ini 0 karena 2 kalau 18 10 pangkat 16 sangat kecil. Ini semuanya pangkat 16 itu sama dengan 0. Hanya adalah 5,53332 pangkat 10 pangkat 1, kemudian min 1 3,8 10 pangkat 0, kemudian 4,3 10 pangkat 0 atau 4 sama persis. Itulah hubungannya. Maka dengan demikian, maka sesuai dengan konsepnya, maka kita diminta memilih K eigenvektor yang memiliki eigenvalue terbesar.
dan disusun menjadi W. Maka karena di sini yang terbesar adalah itu, maka yang kita pilih adalah D3 dan D2, sehingga menyebabkan P3 dan P2 terpilih. Ketika disusun menjadi matriks W, maka akan disusun seperti ini. Yang kita pilih adalah yang terbesar dulu dipilih, ini P3. Kemudian kenapa P3? Karena D3 terbesar. Kemudian terbesar kedua adalah ini, bukan, kita pilih yang ini. Kemudian selanjutnya, apakah W yang kita pilih optimum? Nah, bisa kita uji. Kita uji dengan rumus yang sebelumnya kita tampilkan, bahwa ada maksimum W transpose kali CG kali W itu adalah optimum, W-nya optimum. Dengan ini sama dengan trace W transpose kali CG kali W. Trace itu adalah perkalian diagonalnya. Contoh, misalkan kita cek dulu jika W tersusun dari yang kita pilih adalah D1 dan D2, maka tersusun eigen W1 itu adalah eigenvektornya seperti ini. Maka jika kita hitung dengan MATLAB octa JW1 trace W1 kali CG kali W1 transpose, maka dapat JW1 nya adalah 4,37. Tetapi jika kita pilih yang sebelumnya, W yang sebelumnya adalah P3 dan P2, kemudian dikalikan kita hitung trace W transpose kali CG kali W, maka kita dapatkan 8,2 sekian. Jadi artinya bahwa JW itu lebih besar dari JW1. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan W yang kita pilih tadi itu optimum. Nah, selanjutnya kita menggunakan proyeksi. Proyeksi data input menggunakan W yang kita susun sebelumnya. Nah, di sini perlu diingat ada sedikit perbedaan di sini. Yaitu ketika disajikan dalam bentuk vektor baris, maka persamaan dari proyeksinya adalah X dikurangi UA kali W, atau Y dip dikali W. Nah, di sini kalau kita hitung bahwa dip tadi kita dapat ini, W-nya ini, maka kita dapat ini. Inilah proyeksi baru atas X, di mana menghasilkan dua buah variabel dengan ukuran sampel yang sama, yaitu ada 7, tetapi menjadi dari 3 menjadi 2 variabel. Nah, ini adalah bentuk transformasi dari X ke Y. Nah, dengan demikian, maka jika transformasi ini kita plot menjadi di dalam gambar yang lebih mempresentasikan datanya, maka bisa kita dapatkan gambar berikutnya. Nah, tapi di sini bisa kita beri lagi bahwa X bertransformasi dari 3 variabel menjadi 2, yaitu Y, memiliki dimensi dari lebih kecil, yaitu 7 kali 2, 7 sampel dan 2 variabel. Sampelnya tetap sama 7, namun variabelnya 2, dari 3 menjadi 2. Nah, visualisasinya coba kita lihat. Kalau kita lihat data aslinya, original X, Y, Z tadi, 3 variabel tadi, bentuknya gini. Ini merah ada di sini, yang biru ada di sekitar ini. Nah, ini kalau kita klasifikasikan kurang lebih non-linear. Jadi kita lihat gambarnya, sedangkan setelah ditransformasikan kedua bidang berdimensi dengan PCB, maka kita dapatkan yang merah ada di atas, kemudian yang biru ada di bawah. Nah, jika kita buat garis klasifikasinya, yang original itu membutuhkan non-linear, sedangkan yang transformasi atau Y itu hanya membutuhkan garis klasifikasi linear. Tentu ini adalah dataset kelas X, kita definisikan 1 min 1 dan seterusnya, dan kesimpulannya adalah data Y lebih mudah diklasifikasikan dibandingkan dengan data X. Nah, selanjutnya saya coba mencontohkan bagaimana kalau misalkan kalau disajikan dalam bentuk vektor kolom. Nah, kalau vektor kolom, maka
script yang kita gunakan, yang saya bangun seperti itu dasarnya adalah ini. Jadi G-nya itu dihitung dari rumus ini, transposnya ada di belakang, kemudian kalau dalam bentuk matriks itu transposnya juga di belakang. Sehingga di sangkah pertama itu akan menghitung min sama dengan yang min, kemudian minnya dijajar ke kanan sehingga bentuknya menjadi vektor kolom. Kemudian kita hitung dip-nya. Yang perbedaan utamanya adalah di sini. Kalau dia bentuknya vektor kolom, itu dip dikali dip transpose dibagi 6, sedangkan yang sebelumnya vektor baris, dip transpose dikali dip dibagi 6. Kemudian dia proyeksinya juga berbeda. Kalau dia dalam bentuk vektor baris, maka W transpose dikali X minus W K atau W transpose kali dip, sedangkan sebelumnya X minus W kali W, tidak ada transposnya, atau dip dikali W. Nah, script ini itu bisa running di Octave dan akan berjalan dengan asumsi X sebelumnya adalah dalam format vektor baris. Kemudian di sini ditransposkan untuk menjadi vektor kolom. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, X hasil runningnya adalah X-nya menjadi vektor kolom, kemudian ID-nya tetap, MA-nya adalah vektor kolom, sebelumnya adalah vektor baris. MA ini adalah global min, mu A. Kemudian mu A yang kecil itu kita rubah menjadi MA besar atau dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Sehingga kenapa seperti ini? Maka X bisa diperkurangkan karena ukurannya sama, sehingga dip menjadi ini. Ketika kita hitung CG-nya dengan rumus dip dip dikali dip transpose, maka kita dapatkan CG ini. Jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya, maka kita memperoleh CG yang hampir sama. Ini 2,3, 2,28. Kalau kita bulatkan di situ, ini dulu bulatkan jadi 1 jumlah 1,0 dan seterusnya 2,9 min 1,1 sama persis. Kemudian dengan langkah yang sama dengan sebelumnya, karena mendapatkan CG yang sama, maka dengan eigen analisis kita akan mendapatkan V dan D yang sama juga. Maka di sini kita pilih dua buah eigen value terbesar, kemudian kita pilih eigen vektornya bersesuaian dengan eigen value terbesar tadi. Dalam hal ini kita akan pilih adalah yang terbesar ini. Maka kita mendapatkan dari sini, saya mendapatkan W. Maka dari W itu saya transformasikan dengan rumus yang sebelumnya yang saya sebutkan tadi, bahwa akan mendapatkan matriks Y seperti ini. Sini adalah 2 kali 7, dimensinya 3 menjadi 2, sama persis dengan yang sebelumnya. Kita lihat dengan W yang sebelumnya dengan W yang saat ini, kita mendapatkan Y seperti ini. Ini dalam bentuk vektor garis, sedangkan ini dalam bentuk vektor kolom atau matriksnya sampelnya ada ke bawah, sedangkan ini sampelnya ada ke atas. Itu maka sama persis. Coba kita cek, ini minus 0,921 betul 96521, dan acak saja ini min 252, min 252 naik. Tentu kalau ini divisualisasikan akan menghasilkan visualisasi yang sama dengan sebelumnya. Nah, kira-kira itu konsep dari VCA dulu. Selanjutnya kita coba memahami konsep yang lain, yang sedikit lain sebetulnya walaupun tidak lain sebelumnya, yaitu VCA versus alternatif VCA. Apa yang membedakan kedua ini? Yang membedakan adalah ketika VCA menghitung eigen matriks, eigen value, eigen analisisnya atas CG, sementara VCA mengeigen analisiskan atas SW. Syarat mutlaknya adalah kalau VCA itu adalah unsupervised training, sedangkan AVCA itu supervised training. Karena AVCA dapat bekerja jika kita menghitung SW. SW ini dapat dihitung jika data input kita tahu kelasnya, sedangkan CG tidak perlu tahu kelasnya, bisa dihitung. Nah, kemudian bagaimana melakukan eigen analisis VCA dan AVCA?
Kalau PCA menggunakan CG, sedangkan seperti saya katakan sebelumnya PCA SW, namun perlu diingat bahwa PCA itu akan mendapatkan CG projection atau ini W transpose kali CG kali W itu sama dengan sigma lambda I dikali sini P semestinya. Kemudian yang berikutnya adalah SW ini itu harus kita eigenanalisis atas null space-nya. Null space-nya artinya dicari argumen minimum. PCA itu menggunakan argumen max, sedangkan EPCA menggunakan argumen minimum. Artinya kalau argumen minimum itu kita ngambil K eigenvalue terkecil. Artinya bahwa yang kita pilih adalah eigenvektor yang memiliki eigenvalue terkecil, sedangkan PCA memilih eigenvektor yang memiliki eigenvalue terbesar, sedangkan PCA memilih eigenvektor yang memiliki eigenvalue terkecil. Itu makanya. Maka di sini disebut EPCA keep the null space atau argumen minimum, sedangkan C adalah keep non-null space. Maka JPCA itu lebih kecil dari EPCA, artinya dalam kasus tertentu bahwa EPCA itu memiliki performance yang lebih baik dibandingkan dengan PCA. Nah, algoritmanya sama di sini saya memberikan konsep yang sedikit beda. Asumsi adalah jika X in masukannya itu adalah mempunyai L kelas dan setiap kelas mempunyai N K sampel. Jadi di sini bentuknya matriks seperti misalkan dalam wajah seseorang itu kita ambil beberapa kali, maka satu orang itu memiliki berapa sampel. Maka ini konsepnya. Jika demikian maka persamaannya sedikit agak berbeda dengan sebelumnya, maka CG dihitung dengan rumus seperti ini dengan asumsi ini adalah representasi vektor kolom. Jadi setiap image dirubah dulu menjadi vektor kolom. Untuk setiap data inputan apapun itu direpresentasikan dalam bentuk vektor kolom. SW itu dihitung dengan mempertimbangkan min setiap kelas, sedangkan CG tidak mempertimbangkan min global min. Di sini SW mempertimbangkan kelas, maka dari itu kelasnya harus diketahui. Kita harus memberikan label setiap data masukan dia termasuk kelas apa. Berikutnya untuk mendapatkan eigennya sama persis dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan eigen CG. Kita mendapatkan V dan D untuk PCA. Maka di sini kita pilih eigenvektor yang K eigenvektor yang memiliki eigenvalue tertinggi, di mana K itu sangat kecil dibandingkan dengan dimensional inputnya. Misalkan kalau image kita kali 32 kali 32 itu ada sekitar 900 1000 sekian, 1024 kurang lebih. Itu kalau kita pilih K-nya paling kita bisa memilih 18 sampai dengan 64, itu sangat kecil. Nah, akhirnya transformnya itu bisa dilakukan dengan W transpose PCA dikali X in dikurang Y dengan syarat ini adalah representasi inputnya menggunakan vektor kolom. Kalau EPCA itu perbedaannya pada SW. SW dihitung, kemudian eigen dilakukan dengan SW, kemudian pemilihan eigenvektornya yang berbeda. Kalau di PCA, milih eigenvektor K eigenvektor dengan eigenvalue terbesar, sementara di sini memilih K eigenvektor dengan eigenvalue terkecil. Maka proyeksinya berikutnya sama persis. Yang berbeda itu ada di 2 dan 3. Yang 2 eigennya dilakukan EPCA maksud saya, alternatif itu SW, sedangkan di PCA CG. Sedangkan di sini yang 3 memilih K eigenvektor dengan memiliki nilai eigenvalue terkecil. Ini contoh ilustrasi sama dengan yang sebelumnya. Contoh itu kita explore di dalam Octave, ada script yang akan saya sertakan di slide ini. Itu kalau original datanya seperti ini, kemudian kita transform itu menjadi seperti ini. Nah, ini lebih mudah. Di sini ada kelas berwarna hijau. Saya tunjukkan kelas ini masuk ke kelas merah atau ke kelas biru.
tetapi setelah kita transformasi dengan PCA, maka kelas hijau ini mudah sekali kita klasifikasikan menjadi. Itu contohnya. Nah, bagaimana kalau kita implementasikan dalam pengenalan wajah? Nah, di sini kita lihat bahwa wajah training itu bentuknya gambar. Bagaimana mentransformasikan ke dalam PCA? Maka kita harus mengubah dulu input gambar ini menjadi representasi vektor. Misalkan saja data inputnya adalah gini: 4, 2, 1, 3, 1, 2. Nah, maka ini sebelum diproses ke dalam PCA, maka kita harus convert dulu menjadi vektor kolom. Kalau kita representasinya kita pilih vektor kolom. Umumnya orang memakai vektor kolom dalam konteks ini. Maka jadi 4, 2, 1, 3, 1, 2. Nah, setelah ini semua data dari V1 dan dijajar terus, kita hitung min-nya, maka min yang kita dapatkan kalau dirubah, di-convert lagi ke dalam matris, kemudian diplot hasilnya ini, min image, kemudian eigenvektor yang kita pilih, kalau di-convert ke dalam image, itu menjadi eigenface. Nah, inilah yang digunakan dalam proses pengenalan wajah. Nah, setiap image akan dikonversi menjadi features menggunakan eigenface yang terpilih. Nah, itu akhir dari PCA. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam PCA ini dapat dipahami dengan mudah. Untuk skripnya itu kita lihat di berikut. Saya bisa sajikan di Octave. Saya load dulu, mudah-mudahan biasa nanti saya sertakan di berajah, nanti akan saya upload. Nah, ini contohnya representasi dalam vektor baris. Ini kalau saya running script ini, karena di sini saya tambahkan sedikit clear all. Ini adalah kita clear semua datanya. Ini kalau saya running, maka dapat representasi data seperti ini. Dari inputnya ini menjadi ini, lebih mudah diklasifikasikan, sama dengan yang di slide. Kalau Anda ikuti step by stepnya, X nya begini, kita hitung global min-nya, menjadikan matris, dikurangi ini dikurangi ini, dapat CG, kemudian saya hitung eigen value eigenvektornya, dan kita pilih ini, dan di sini adalah W-nya, kemudian ditransport, dikonversi Y menjadi Y, menjadi ini, kemudian kita plot. Nah, itu kalau kita lihat di sini, ini langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Hitung CG, kemudian depth transpose kali D, X, kemudian kita pilih K eigenvektor V yang memiliki eigenvalue terbesar, kemudian transformasi. Setelah itu kita plot. Ini cuma visualisasi saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di materi yang berikutnya, yaitu LDA.